Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita yaitu uji statistik non-parametrik dan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah uji Mann-Whitney. Nah, sebelum kita lakukan langkah-langkah di SPSS bagaimana melakukan uji Mann-Whitney, terlebih dahulu saya akan membahas tentang konsep dari uji Mann-Whitney ini. Jadi uji Mann-Whitney ini adalah salah satu uji statistik non-parametrik di mana kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney ini sebagai uji alternatif dari uji t-test independen. Jadi ketika kita tidak bisa menggunakan uji t-test independen karena data numerik yang akan kita analisis tidak berdistribusi dengan normal, maka kita bisa menggunakan uji alternatifnya yaitu uji Mann-Whitney. Nah, apa aja sih syarat yang bisa kita gunakan untuk menggunakan uji Mann-Whitney ini? Yang pertama, terdiri dari 2 kelompok independen ya. Jadi sama dengan uji t-test independen, teman-teman, di mana data yang akan dianalisis ini adalah data dari kelompok yang independen. Artinya datanya itu bukan data pre dan post gitu ya. Jadi data independen, kemudian terdiri dari data yang jenisnya numerik dan jenisnya kategorik. Nah, untuk yang jenisnya kategorik gitu ya, maka harus syaratnya adalah terdiri dari 2 kelompok saja. Ya, tidak boleh lebih. Kalau lebih, maka tidak bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Misalnya, kita mau melihat apakah ada hubungan antara pendidikan ibu dengan berat badan bayi. Nah, eee, untuk berat badan bayi kan datanya adalah data numerik gitu ya. Nah, ini tidak masalah mau, datanya tidak normal kita bisa gunakan uji Mann-Whitney. Tapi untuk yang data kategoriknya, ini kalau pendidikannya itu kita menggunakan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu ya, ada 4 kelompok. Nah, itu kita tidak bisa menggunakan uji Mann-Whitney, ya, tapi kita harus buat 2 kelompok saja. Maka untuk, variabel pendidikannya, kita buat menjadi 2 kelompok yaitu kelompok pendidikan tinggi dan kelompok pendidikan rendah. Nah, itu baru bisa kita menggunakan uji Mann-Whitney. Seperti itu. Jadi sekali lagi uji Mann-Whitney ini untuk data dari kelompok yang independen ya atau tidak berpasangan, kemudian, data kategoriknya harus terdiri dari 2 kelompok saja ya. Nah, kita akan ke contoh saja teman-teman, nanti kita akan praktek juga di SPSS. Nah, contohnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara media edukasi ya dengan skor pengetahuan gitu. Nah, skor pengetahuannya ini datanya numerik ya dan yang kategoriknya adalah media edukasi tadi. Nah, ada 2 nih media edukasinya, terdiri dari 2 kelompok yaitu, eee, media kelompok video dan juga media leaflet gitu. Nah, untuk menjawab atau untuk, mengetahui atau menjawab tadi ya, tujuan dari penelitian ini, kemudian peneliti menggunakan 40 responden gitu teman-teman. Nah, 40 responden ini terdiri dari kelompok yang menggunakan, media edukasi video dan juga kelompok yang menggunakan media edukasi berupa leaflet ya, seperti itu. Nah, kemudian datanya sudah kita kumpulkan, jadi ID ini adalah nomor responden ya, tadi ada 40. Kemudian dari 40 responden ini ada yang kelompok, video dan ada kelompok yang menggunakan media leaflet, ya dan skor pengetahuannya ini adalah data numerik gitu ya. Oke, kemudian teman-teman kalau sudah kita rekap, nanti kita tinggal, masukkan ke SPSS ya untuk melakukan langkah-langkah uji Mann-Whitney. Masukkan ke dalam SPSS ya, kita entry data, setelah itu karena ada data kategori di sini yaitu yang kelompok ya, maka kita buat keterangannya ya, keterangan codingnya di mana satu itu untuk coding, kelompok leaflet, yang kedua itu untuk video. Kalau udah kemudian kita klik menu analyze, lalu pilih non-parametric test, legacy dialog, kemudian to independent sample. Setelah itu nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, nanti untuk kelompok, kategorik ya, untuk data kategorik atau variabel kategori kita masukkan ke kolom test variable, kemudian untuk yang, kategoriknya kita masukkan ke grouping variable ya. Kemudian, nanti ujinya Mann-Whitney. Ya, kalau di SPSS nanti tampilannya akan seperti ini, data sudah kita input semua, setelah itu kita klik menu analyze, lalu pilih non-parametric test, pilih legacy dialog, lalu pilih to independent sample test ya. Nah, klik to sample independent test, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini.
Nah, di sini teman-teman, nanti kita akan memasukkan nih, kan ada 2 kolom ini ya, ada kolom test variabel dan grouping, ya. Untuk yang test variabel ini untuk data, numerik dan untuk yang grouping ini untuk data yang kategorik. Di sini define-nya masih belum aktif ya, karena, variabelnya belum dimasukkan. Maka lihat yang di sebelah kanan di sini, untuk yang, data atau variabel numeriknya, yaitu skor pengetahuan, kita pindahkan ke kolom tes variable list. Lalu untuk variabel yang kategoriknya, kita masukkan ke dalam, kolom grup variabel. Nah, ketika sudah kita masukkan, maka define grupnya akan aktif. Nah, kalau sudah aktif kita klik define group, maka akan muncul kotak dialog yang di samping teman-teman. Ya, nanti di grup 1 kita masukkan angka 1, di grup 2 kita masukkan 2. Nah, nilai 1 dan 2 ini adalah coding yang sudah kita buat ya, mengacu pada, ini. Nah, coding yang ini 1 dan 2. Kalau ternyata misal kita membuat codingnya itu 0 dan 1, maka di define grupnya itu, kita masukkan 0 dan 1 ya. Jadi di grup ini, di define grup ini kita sesuaikan dengan coding yang sudah kita buat. Kalau udah continue ya, lalu oke. Nah, nanti dapat output seperti ini. Outputnya ada 2 ya, ada kolom rank dan juga kolom tes statistik. Ya, nah ini, kelompoknya ada 2 tadi, leaflet dan video. Lalu jumlah, respondennya pada setiap kelompok masing-masing ada 20 responden. Ini adalah, min rank-nya ya. Kemudian untuk p-value-nya di mana, p-value-nya ada di kolom, sim, sig, to, tail. Nah yang ini, yang 0,0000 gitu. Kalau kita sajikan di dalam tabel nanti akan kita buat seperti ini. Ya, jadi sekali lagi nanti penyajian datanya tidak boleh kita langsung copy paste ini ya, tapi harus membuat tabel sendiri di bagian hasil. Nah, tabelnya nanti bisa dibuat seperti ini yang kita masukkan ya, nanti kelompoknya masukkan, N-nya, kemudian min rank-nya, dan p-value, cukup ini aja yang kita masukkan ya, ini. Nilai N, nilai min rank, sama nilai p-value. Ya, nilai sum of rank-nya nggak usah, gitu. Kalau udah kita tinggal interpretasi ya. Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa jumlah responden pada kelompok leaflet dan kelompok video masing-masing adalah 20 orang. Nilai min rank pada kelompok video sebesar 27,58 lebih tinggi dibandingkan kelompok leaflet sebesar 13,43. Selain itu, nilai p-value sebesar 0,000 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada skor pengetahuan antara dua kelompok. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa kelompok video memiliki skor pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok leaflet. Seperti itu. Ya, jadi ada hubungan yang signifikan. Seperti itu teman-teman secara konsep ya, dan kita akan coba praktekkan. Nah, ini tadi datanya sudah kita input ke dalam SPSS, kemudian ini jangan lupa kelompok 2 dan 1 ini adalah data, apa namanya, data kategorik sehingga di bagian variable view-nya kita isi ya. 1 untuk leaflet, 2 untuk video. Nah, kalau udah kita langsung aja klik analyze, kemudian pilih yang non-parametric test, lalu pilih legacy dialog dan pilih to independent sample. Klik. Lalu untuk yang data numerik kita masukkan ke test variable list, yang data kategoriknya kita masukkan ke grouping. Nah, ini kalau udah masuk groupingnya, define-nya aktif, kita klik, masukkan kodenya tadi 1 dan 2, continue. Nah, ini sudah Man-Whitney ya, jangan diganti ya. Kalau udah secara default memang sudah Man-Whitney, kita lanjut langsung oke aja. Nah, ini outputnya seperti yang sudah tadi kita bahas ya. Kelompok leaflet ada 20 orang, video juga 20 orang. Min rank-nya kelompok leaflet 13, sementara video itu min rank-nya 27,58. Jadi yang video lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang leaflet. Ya, secara signifikan juga menunjukkan ada perbedaan yang signifikan atau dengan kata lain ada hubungan antara media dengan skor pengetahuan. Seperti itu teman-teman untuk cara melakukan analisis menggunakan uji Man-Whitney. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dan semoga bermanfaat. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.